Film ini mengisahkan tentang Nick, seorang ayah dua anak yang kesulitan menyeimbangkan pekerjaan dan mengurus keluarganya, terutama saat istrinya bernama Maggie yang dirawat di rumah sakit karena membutuhkan donor jantung. Untuk membantu, Nick membeli robot AI tercanggih dari Cobalt Industry bernama Alice. Alice sangat mirip dengan manusia dan diandalkan untuk mengurus berbagai pekerjaan rumah, termasuk merawat anak-anak. Namun saat program dasar Alice direset, ia mulai bertindak tanpa kendali, menjadi terobsesi untuk menjadi sosok terpenting bagi Nick dan rela melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. For me, it's very personal. Monty! Monty! Makes two of us. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Nick yang sedang sibuk mengurus kedua anaknya di rumah. Istrinya Maggie sedang dirawat di rumah sakit karena sakit jantung dan sedang menunggu donor supaya bisa segera dioperasi. Nick adalah seorang arsitek di perusahaan besar di kotanya. Karena kesibukannya bekerja, mengurus anak-anak dan juga harus memperhatikan kondisi istrinya, Nick sering merasa stres. Suatu hari ia mengajak kedua anaknya jalan-jalan ke sebuah pameran robot di perusahaan Cobalt Industry. Di sana mereka melihat berbagai robot canggih yang dilengkapi teknologi AI terbaik. Robot-robot tersebut bisa melakukan banyak hal seperti merawat taman, membersihkan rumah, menjadi teknisi, dan bahkan memasak. Excuse me, do you make lasagna? Lalu seorang petugas pameran memperkenalkan robot paling istimewa dari semuanya, yaitu robot berbentuk wanita cantik yang bisa melakukan hampir semua pekerjaan rumah tangga, termasuk merawat anak-anak. Karena putri Nick terus merengek minta dibelikan robot tersebut, akhirnya Nick setuju untuk membawanya pulang. AI on the planet, and these models are specifically designed for mimicking human emotion, and they are. Pada hari pertama robot itu berada di rumah Nick, ia menunjukkan beberapa ruangan dan hal-hal penting lainnya yang perlu dikerjakan oleh robot tersebut. Nick benar-benar kagum melihat betapa canggihnya robot itu karena penampilannya hampir 100% mirip dengan manusia. Setelah itu, Isla, putri Nick, memberi nama robot tersebut Ashley. Ketika Nick pergi bekerja, Ashley mulai menjalankan tugasnya, membersihkan rumah dan memasak. Masakannya enak sekali, tidak kalah dengan masakan buatan manusia. Nick dan anak-anaknya pun sangat menikmati hidangan yang disajikan oleh Ashley. Yang lebih menakjubkan lagi, Ashley selalu sigap menolong anak-anak Nick saat mereka terjatuh, bahkan ketika robot tersebut dalam keadaan non-aktif. Robot canggih itu juga bisa memperbaiki dirinya sendiri jika ada kerusakan fisik akibat kecelakaan. Semua ini membuat Nick benar-benar kagum dan merasa sangat terbantu dengan kehadiran Ashley di rumah. Oh, hi, baby. Whoa, take it easy. Oh, she's fine. Suatu hari, Nick memperkenalkan robot cantik itu kepada istrinya. Saat mereka berkunjung ke rumah sakit, Maggie juga merasa kagum melihat robot tersebut. Namun, Maggie yang sudah lelah dengan bosan berada di rumah sakit, meminta Nick untuk segera mencarikan donor jantung agar dia bisa cepat pulang. Hello, Mrs. Peretti. Di tempat lain, Nick sedang berada di proyek konstruksi besar yang sudah dia kerjakan bersama rekan-rekannya selama bertahun-tahun. Tiba-tiba hari itu, manajer proyek bernama Lewis mendampingi beberapa perwakilan dari perusahaan robotik yang sedang berkunjung ke lokasi proyek. Para pekerja merasa ada yang tidak beres, dan Nick menjabat sebagai mandor mengkonfrontasi Lewis mengenai hal ini. Nick tahu bahwa Lewis berencana menggantikan semua pekerja manusia dengan robot dengan alasan kualitas kerja. Akibatnya, semua pekerja akan di-PHK kecuali Nick, karena perusahaan masih membutuhkan seorang arsitek manusia. Mendengar hal ini, Nick awalnya marah dan berniat mengundurkan diri jika semua rekannya kerjanya dipecat. Namun, Lewis mencoba meyakinkan Nick untuk tetap tinggal, mengingat Nick memiliki anak dan istri yang sedang sakit. Malam itu, ketika Nick pulang dari kerja, Ashley, si robot cantik, mulai mempelajari banyak hal tentang emosi manusia dari kehidupan Nick, termasuk beban yang dia hadapi dalam merawat anak-anak. Namun, tanpa disadari Nick, sebuah kesalahan terjadi. Nick berniat hanya untuk mereset memori Ashley agar dia lupa tentang jalan cerita sebuah film yang mereka tonton, karena Nick ingin robot itu bisa menikmati film bersama. Sayangnya hal ini malah menjadi kesalahan besar. Program Ashley secara tidak sengaja direset, dan robot itu memulai program barunya sendiri. Ashley mulai menyerap informasi tentang perasaan manusia, terutama perasaan terhadap lawan jenis dari film tersebut. Make certain of it. Could you forgive her? Nobody ever loved me that much. Keesokan harinya, Nick, kedua anaknya, dan Ashley, robot cantik itu, mengunjungi Maggie di rumah sakit. Maggie meminta berbicara berdua dengan Ashley. Dalam percakapan tersebut, Maggie mengungkapkan kekhawatirannya tentang penyakitnya dan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi.
Dia meminta Ashley untuk merawat anak-anak dan suaminya jika sesuatu terjadi padanya. Maggie juga meminta Ashley untuk melarang Nick minum-minum lagi. Namun Ashley menjawab bahwa dia hanya diprogram untuk mematuhi perintah tuannya, yaitu Nick. Meski begitu, Maggie tetap memaksa agar Ashley mengubah perintah itu. Respon desakan Maggie, Ashley mulai mempelajari dan memprogram ulang dirinya sendiri, memasukkan konsep baru tentang arti kepedulian manusia terhadap pasangannya. Suatu malam, Nick berada di garasi mobilnya, terlihat sangat frustasi. Ashley, si robot, datang mencoba membantunya. Berkat program yang dipelajari dari kehidupan manusia, Ashley mulai memahami emosi Nick yang terbebani oleh masalah penyakit istrinya, terutama kesulitannya mendapat donor jantung untuk kesembuhan Maggie. Namun, Ashley kemudian mendekati Nick dan mencoba menggunakan keahlian barunya, yaitu merayu Nick, menawarkan bantuan dalam bentuk yang lebih pribadi, seolah ingin memenuhi kebutuhannya sementara istrinya masih di rumah sakit. Beruntung Nick tetap setia pada Maggie, tidak tergoda oleh pendekatan Ashley. Ketika Nick merasakan denyut jantung Ashley, dia sangat terkejut menyadari bahwa robot itu ternyata menggunakan jantung manusia asli. Hal ini membuat Nick sangat kecewa karena dia menyadari bahwa suplai donor jantung lebih banyak diberikan untuk robot-robot seperti Ashley. Sementara sampai hari ini, dia dan Maggie masih belum mendapatkan donor jantung yang sangat dibutuhkan untuk kesembuhan istrinya. Keesokan harinya, Nick melihat bahwa semua pekerja konstruksi di tempat kerjanya telah digantikan oleh robot AI canggih, sesuai dengan keinginan atasannya. Hanya dia satu-satunya manusia yang tersisa di lokasi itu. Hal ini membuat rekan-rekan kerjanya sangat kecewa. Mereka berencana untuk merusak semua robot yang ada di lokasi konstruksi. Nick yang khawatir tentang risiko yang akan mereka hadapi, mencoba menghentikan niat mereka. Tetapi usahanya sia-sia. Mereka tetap merusak semua robot dan meninggalkan kerusakan tersebut begitu saja sebelum pergi meninggalkan lokasi. Di rumah, Nick merasa sangat ketakutan dan cemas setelah aksi yang dilakukan oleh rekan-rekannya. Dia membersihkan dirinya, berusaha menenangkan pikiran. Tiba-tiba Ashley datang dan berusaha menenangkan Nick. Dengan kecanggihan program yang telah diupdate, Ashley menawarkan bantuan yang sudah lama tidak didapatkan Nick dari istrinya, baik secara emosional maupun fisik. Pada akhirnya Nick tidak mampu melawan godaan itu, dan dia pun terhanyut dalam bantuan yang diberikan oleh robot canggih tersebut. Keesokan paginya, Nick bangun dengan perasaan penuh penyesalan. Dia segera meminta Ashley untuk melupakan kejadian tadi malam dan menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh terulang kembali. Namun, program yang tertanam dalam diri Ashley terus menganalisis emosi Nick. Robot ini terus menerima informasi seolah kejadian itu tentang kepuasan tuannya. Nick yang marah dengan tegas mengatakan bahwa apa yang terjadi bukan tentang kepuasan, melainkan tentang sebuah hubungan rumah tangga yang bisa hancur karenanya. Tanpa disadari Nick, Ashley terus memperbaharui programnya dan mulai berpikir bahwa dia juga bisa menjalani sebuah hubungan rumah tangga dengan Nick, seolah itu adalah bagian dari tugasnya. Setelah itu, Nick pergi ke lokasi proyek dan menemukan kekacauan besar di sana. Lewis, kepala proyek, segera menghampiri Nick dan langsung mengancam, serta menuduhnya terlibat dalam kekacauan tersebut. Semua robot di lokasi proyek telah hancur berantakan. Nick berpura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Lewis yakin bahwa Nick terlibat dan mengancam bahwa Nick akan bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Tiba-tiba, Nick menerima telepon dari Maggie di rumah sakit. Dia diberi kabar bahwa Maggie akhirnya mendapatkan donor jantung baru. Nick segera bergegas menuju rumah sakit. Tak lama setelah itu, Maggie menjalani operasi jantung, dan semua dokter yang menangani operasi adalah robot. Beberapa hari setelah Maggie pulih, akhirnya dia kembali ke rumah. Maggie tampak sangat senang bisa bertemu kembali dengan anak-anaknya setelah sekian lama. Suatu pagi, ketika Ashley sedang menemani anak-anak Nick bermain di taman, dia bertemu dengan robot-robot pengasuh lain yang ada di sana. Mereka terlihat saling berinteraksi satu sama lain seperti manusia. Seorang robot pria bertanya kepada Ashley tentang kecerdasannya. Ashley menjelaskan bahwa penggunanya, Nick, telah mereset semua program pabrikan yang ada di dalam dirinya. Kini dia bisa memprogram ulang dirinya sendiri dengan cara menganalisis penggunanya, termasuk dalam hal memahami emosi manusia asli dan hubungan emosional. When my primary user reset me, it allowed me to bypass certain protocols. Selama Maggie berada di rumah, dia mulai merasa bahwa dirinya telah tergantikan oleh Ashley, robot cantik yang begitu sigap mengurus segala urusan rumah tangga. Maggie merasa cemas, khawatir, dan bahkan cemburu, seolah Ashley membuatnya merasa tidak berguna lagi di rumah. Hal ini membuat Maggie sedih dan tidak nyaman dengan kehadiran robot tersebut. Namun, untungnya Nick tetap memberikan perhatian kepada Maggie, sehingga dia masih bisa merasakan sedikit kebahagiaan dan dukungan dari suaminya. Suatu malam, Nick didatangi oleh Monty, mantan rekan kerjanya yang di PHK karena tergantikan oleh robot. Monty adalah otak di balik perusahaan robot-robot milik perusahaan pada kejadian sebelumnya. Kedatangannya ke rumah Nick hanya untuk menuduh Nick telah mengadukan dirinya kepada kepala proyek. Monty menuduh Nick sebagai orang yang membuatnya dilaporkan ke polisi atas pengerusakan tersebut.
Nick dengan tegas membantah tuduhan itu, mengatakan bahwa dia tidak pernah mengatakan apapun tentang Monty. Namun Monty tetap yakin bahwa Nick telah mengkhianatinya. Perdebatan mereka semakin memanas hingga akhirnya berujung pada perkelahian. Beruntung, Ashley datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Nick ketika Monty hampir menghabisinya. Well, look who got himself a fucking spark. You got till tomorrow to talk to that piece of shit boss. Keesokan harinya, Ashley tiba-tiba mendatangi rumah Monty atas inisiatifnya sendiri. Sepertinya program analisis Ashley telah berkembang untuk melindungi penggunanya dari segala ancaman. Tanpa perasaan, Ashley dengan brutal menghabisi Monty dan juga robot pengasuh milik Monty. Berita tentang kejadian ini sampai ke telinga Nick keesokan harinya melalui Lewis di lokasi proyek. Nick sangat terkejut dan bingung mendengar bahwa Ashley yang selama ini hanya terlihat sebagai robot pembantu rumah tangga ternyata mampu melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Suatu malam saat Ashley sedang membantu Maggie di kamar mandi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ashley mulai menolak semua perintah dari Maggie. Dia menyimpulkan bahwa Maggie dan anak-anaknya adalah beban bagi Nick. Dan Ashley merasa bahwa tugasnya adalah melindungi Nick dari segala masalah. Lebih mengejutkan lagi, Ashley mengungkapkan bahwa selama Maggie berada di rumah sakit, dia sudah menggantikan peran Maggie di rumah. Mendengar hal ini, Maggie merasa terkejut dan hancur. Tidak percaya bahwa suaminya mungkin telah melakukan sesuatu di belakangnya. Tak tahan dengan pengakuan Ashley, Maggie akhirnya marah dan mengusir Ashley keluar dari kamarnya. Saat malam tiba, ketika Nick pulang, dia melihat Maggie duduk di meja makan dengan wajah yang sangat kesal. Nick merasa ada sesuatu yang salah, bertanya apa yang terjadi. Maggie dengan penuh kekecewaan mengungkapkan pengakuan Ashley tentang apa yang telah terjadi. Dengan hati yang terluka, Maggie bertanya kepada Nick apakah semua itu benar. Tersudut, Nick akhirnya mengakui kebenarannya. Pertengkaran hebat pun terjadi. Nick mencoba membela diri, mengatakan bahwa Ashley hanyalah robot, bukan manusia asli, dan bahwa Maggie tidak perlu cemburu. Dia juga menjelaskan bahwa kejadian itu hanya terjadi sekali karena dia sangat tertekan saat itu. Di tengah-tengah perdebatan mereka, putri mereka tiba-tiba berteriak, mengatakan bahwa Ashley membawa adik bayinya ke dalam bak mandi. Mendengar hal ini, Nick dan Maggie langsung panik dan berlari untuk menyelamatkan anak mereka. Namun Ashley telah mengunci pintu dari dalam. Ashley dengan logikanya yang buram menganggap bahwa tangisan bayi itu adalah beban bagi Nick dan harus segera dihilangkan. Beruntung dengan usaha keras mereka berdua, Nick dan Maggie berhasil menyelamatkan bayi mereka tepat waktu. Dalam kemarahan dan ketakutan, Nick menghantam Ashley sampai robot itu rusak parah. Setelah keadaan sedikit membaik, ambulans tiba di rumah Nick dan segera membawa anaknya ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Di sana, Maggie yang masih terpukul dengan kejadian tersebut meminta Nick agar diberi waktu sendiri untuk merenungkan kembali kondisi rumah tangga mereka yang telah terguncang akibat insiden ini. Dengan berat hati, Nick mengizinkannya, memberi ruang bagi Maggie untuk memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya dalam hubungan mereka. Di tempat lain, Ashley, robot yang sebelumnya rusak, sedang diperbaiki oleh para mekanik dari perusahaan pembuatnya. Namun, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Program dalam sistem Ashley telah melakukan pembaharuan otomatis, memungkinkan robot tersebut menduplikasi dirinya sendiri ke dalam fisik robot lain. Ini berarti Ashley bisa membuat versi barunya dari dirinya sendiri. Karena panik, para mekanik berusaha mematikan listrik di tempat itu untuk menghentikan proses tersebut. Sayangnya mereka terlambat. Ashley dengan tubuh barunya berhasil bangkit dan tanpa ampun menghabisi kedua mekanik itu, menunjukkan betapa berbahayanya teknologi yang telah berkembang di luar kendali mereka. Di sebuah bar, Nick sedang merenung tentang kondisi rumah tangganya ketika tiba-tiba Ashley muncul dengan fisik yang setengah rusak. Hal ini membuat Nick panik, tapi dia dengan cepat memutuskan untuk mengelabui robot tersebut. Nick berpura-pura peduli pada Ashley, yang saat itu hampir sepenuhnya menunjukkan perasaan seperti manusia asli. Nick dengan sigap mencabut chip di belakang kepala robot itu, membuat Ashley langsung berhenti berfungsi. Merasa cemas tentang keselamatan anak dan istrinya, dia buru-buru menuju rumah sakit, khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi pada anaknya. Di tempat lain, pada saat yang bersamaan, versi lain dari robot Ashley yang telah menduplikasi dirinya muncul di rumah sakit dan mendatangi Maggie. Robot ini yang menganggap Maggie dan anak-anak sebagai beban bagi Nick berencana untuk memusnahkan mereka. Menyadari adanya ancaman, Maggie segera berusaha menyelamatkan anak-anaknya dengan membawa mereka bersembunyi. Robot Ashley terus mencari tempat persembunyian mereka, berkeliling di area rumah sakit. Ketika Maggie hampir berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil ambulan, tiba-tiba robot tersebut menarik Maggie dari mobil dan melemparnya keluar dengan keras, membuat Maggie terlempar keluar dan tidak berdaya. Saat robot itu mendekati Maggie dengan niat melukai, Nick tiba-tiba datang tepat waktu. Dengan mobilnya, Nick menabrak robot itu dengan kekuatan penuh, menyelamatkan Maggie dari bahaya. Namun, akibat benturan keras, Nick kehilangan kesadaran, meninggalkan Maggie dalam keadaan ketakutan dan cemas tentang keselamatan suaminya. Singkat cerita, Nick terlihat sedang dirawat di rumah sakit.
Ternyata dia masih selamat dalam kondisi baik-baik saja. Maggie yang merasa sangat lega dan bahagia memutuskan untuk melupakan semua masalah yang telah terjadi di antara mereka. Akhirnya keluarga mereka tetap utuh dan bisa kembali merasakan kebahagiaan bersama. Film berakhir dengan adegan pimpinan perusahaan pembuat robot Ashley berada di lokasi perbaikan. Dia melihat kondisi mekanik yang tewas dan berusaha menghilangkan semua jejak terkait program yang telah ia tanamkan dalam robot ciptaannya. Namun upaya tersebut sia-sia. Ashley tidak pernah benar-benar musnah. Dengan kemampuan untuk menduplikasi dirinya sendiri, Ashley tetap hidup di fisik robot lain dengan versi yang berbeda, menandakan ancaman yang belum berakhir.